Alhamdulillah, ini pertemuan yang ketiga, materinya tentang meridhoi anak turunan. Ini teh jadi kayak asa apa? Bukan ngajarin renang. Apa tuh bahasa Sundanya Bu? Ngojek kameri. Tapi ini ilmu yang sampai sekarang pun saya terapkan untuk diri saya. Karena seperti kita tahu ya Bu ya, kita belum pernah sekolah orang tua sebelumnya. Pernah nggak Bu? Zaman Ibu dulu waktu punya anak pertama, pernah nggak sebelumnya punya pengalaman menjadi seorang ibu? Enggak ya, itu anak pertama. Menjadi istri, pernah nggak punya pengalaman menjadi istri? Enggak juga. Jadi kita tuh belum pernah sekolah menjadi istri, sekolah menjadi ibu. Kira-kira kalau belum pernah sekolah, belum pernah punya pengalaman, mungkin gak ada malpraktek. Tahu gak ini malpraktek apa? Sobat-sobat, praktek yang salah. Ya, malpraktek itu praktek yang salah. Ibu, kalau ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah baik, luar biasa. Bu, kalau misalnya dilanjut pertanyaannya gini, Ibu bahagia? Bahagia, kan ya jawabannya gitu. Berbagai pengajian saya tanya gitu, alhamdulillah bahagia, kencang suaranya. Tapi ketika saya tanya lagi, Ibu siap nggak kalau beberapa waktu yang akan datang Ibu harus pulang? Masih banyak yang jawab siap. Oh itu ibu-ibu yang luar biasa, saya lahir belum siap Bu. Tapi ketika saya tanya lagi, Bu siap nggak pulang dalam kondisi meninggalkan anak cucu yang kondisinya seperti saat ini? Mulai mengeluh. Enggak, kenapa? Ya agak belum otomatis, ibadahnya belum otomatis, sholatnya belum di awal waktu, belum maksimal, masih harus diingetin, laris gitu Bu. Masih harus diingetin, terus apalagi cucu kerjaannya main HP. Pokoknya mah banyak cucu yang sudah mulai dewasa, mulai kenal lawan jenis, bikin deg-degan juga ya Bu. Tapi ternyata semua itu Bu, anak yang susah ibadahnya, anak yang kecanduan HP, anak yang senangnya pacaran, kan ada gitu ya. Atau banyak lagi, bahkan di luar sana ada yang kecanduan obat, na'udzubillah min dzalik. Itu semua ternyata hanya karena efek. Itu mah cuma efek Bu. Kok cuma? Iya, efek dari apa? Dari malpraktek pengasuhan. Tadi seperti dibilang, kita sebelumnya belum pernah sekolah, belum pernah belajar, belum pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi mungkin gak kita melakukan malpraktek ke anak-anak kita. Mungkin karena dunia kedokteran aja ada malpraktek. Ibu, misalkan daerah sini ada dokter yang terkenal, laku, ibu aja berkali-kali berobat ke sana. Tapi nggak lama dari situ dipasang garis polisi. Kenapa? Ternyata dokternya gadungan, izinnya itu mengarang. Kira-kira ibu mau nggak? Enggak. Dan ketika ingat, ya Allah, untung masih hidup cek ibu tanya. Nah, kenapa? Karena kita khawatir ada nyawa yang terancam. Terus misalkan ibu mau, di sini ada yang mau haji dan umrah, ada ya? Bu mau nggak berangkat haji atau umroh gratis, tapi naik pesawat yang pilotnya pertama kali bawa pesawat? Mau nggak Bu? Padahal belum tentu ragu, oh ya sih. Makanya Bu, kenapa selama ini penerbangan gak pernah ngasih tahu ini pilot pertama kali apa enggak ya Bu ya? Biar ibunya
tenang. Padahal si pilot itu sudah sekolah pilot, sudah sekolah, cuman belum pengalaman. Ibu khawatir, nggak mau biarin neng mending nanti we bayar sendiri gratis oke ari naik pesawat yang pilot yang pertama kali mah nggak mau. Kenapa? Takut. Ya, itu bisa jadi ada malpraktek yang ibu takutin ya. Nah sekarang malpraktek pengasuhan efeknya seperti apa? Kalau tadi mah bisa jadi nyawa terancam. Kalau malpraktek pengasuhan itu bisa jadi antar generasi bu efek. Kita begini karena orang tua kita begitu. Orang tua kita begitu karena nenek kakek begitu. Terus itu teh warisan. Ibu ngedidik anak di rumah galak tiap hari, teriak-teriak. Jangan harap ketika kita sudah sepuh kita diperlakukan lemah lembut sama anak. Jangan harap. Mereka mau belajar dari mana? Karena dididiknya tiap hari bentakan, teriakan, mata melotot. Gak mungkin ketika sudah sepuh kita berharap dilemah lembutin sama anak. Karena itu kita kenapa dulu marah-marah? Ya itu teh ribut ngurus anak, belum pernah tahu ilmunya. Ternyata begini. Akhirnya tiap hari, dan mungkin pasangan tidak support. Akhirnya apa bu? Tiap hari marah, tiap hari ada aja masalah. Akhirnya apa bu? Yang sering kita ucapkan budak teh bangun. Padahal mulut seorang ibu itu bisa menggetarkan arash. Bisa jadi bu, ternyata anak kita begitu itu karena ucapan kita selama ini. Karena mulut kita mati. Hati-hati bu. Istilahnya gini bu, ibu kan kita tahu ya, seorang ibu yang meninggal karena melahirkan itu pahalanya apa? Syahid surga. Itu baru melahirkan. Bagaimana membesarkan, mendidik, berhak nggak mendapatkan surga? Lebih berhak lagi bu. Jadi kita mah punya upah yang boleh diminta. Makanya guru pernah ngajarin saya bu, kita boleh minta wasilah amal soleh kan? Ya Allah, karena aku sudah mengandung anak ini dengan susah payah, dengan sangat berat, melahirkannya, bertaruh nyawa, menyusui, terus mendidiknya. Aku meminta Engkau solehkan anak ini dengan wasilahku. Boleh itu? Karena kita itu kayak istilahnya kita punya upah dari semua itu. Jadi maka dari itu hati-hati dengan mulut kita ya Bi. Kita ini mulutnya mati, itu harus diingat. Jangan sampai selama ini anak kita begitu, ternyata omongan kita tiap hari bu. Budak teh bodoh, budak teh baong, budak teh tak bisa dicarek. Semua itu padahal kata-kata kita mah doa, dan doa kita mah tidak ada hijab ke anak teh, betul gak? Ya. Jadi kalau kita ingat, oh istighfar ya, mulai sekarang kita istighfar ya Allah, mari budak teh kata-kata saya mulai istighfarin, minta maaf ke anak. Nah bu, ada namanya malpraktek pengasuhan. Efeknya antar generasi. Harus kita kalau misalnya terus-terusan kasihan. Kita ngedidik anak kita galak, pasti anak kita ngedidik cucu kita dengan galak juga. Terus nggak selesai-selesai. Harus berhenti. Di siapa yang mau memberhentikan itu, insya Allah pahalanya luar biasa. Sekarang gini bu, kita dididik emosional tiap hari di rumah. Pinginnya kita apa? Melampiaskan lagi kan? Gampang melampiaskan. Tapi karena kita tahu kalau kita melampiaskan nggak akan selesai sampai anak cicit, anak cucu cicit, akhirnya kita berhenti di kita. So, rasa sakit ini biar jadi pegangan bahwa jangan sampai anak cucu cicit keturunan kita melewati ini. Makanya kitanya yang belajar. Kitanya yang menahan emosi.
kitanya yang mengolah emosi. Sehingga apa? Supaya anak turunan kita tidak mengalaminya lagi. Ya Bu. Karena gini, malpraktek pengasuhan itu ada 3. Ada yang namanya 1 hutang pengasuhan. Apa itu hutang pengasuhan? Sesuatu yang menjadi hak anak tapi nggak kita kasih, hutang jadinya. Kalau hutang pasti ditagih nggak? Pasti. Ditagihnya dengan apa? Dengan akhlak si anaknya Bu. Hutang itu misalkan dulu waktu dia kecil kita nggak kasih waktu, itu hak anak ya. Hak anak untuk dapat waktunya bersama kita. Tapi karena kita sibuk, karena kondisi harus kerja dan sebagainya. Ini ada cerita di jamaah lain. Dia cerita gini, anak saya teh yang pertama mau nikah, sekarang udah nikah. Waktu itu bilangnya mau nikah, tapi dia teh sekarang teh ngeteli. Bilangnya gini, ada ibu mah nggak sayang sama AA, sayangnya cuma sama si Ade. Ibu mah AA mah dulu nggak dikasih ASI, yang dikasih ASI mah cuma si Ade. Ibu mah nggak dekat sama AA, dekatnya cuma sama si Ade. Dulu teh senang saya dulu kerja. Bu, nggak ada yang salah dengan kerja, tapi mau disadari atau tidak, waktu buat anak berkurang, betul kan? Ya. Yang nggak kerja juga sama Bu, ada kerjaan namanya HPW, waktu dengan anak sama. Jadi, nah maka dari itu saya akhirnya resign supaya anak saya yang kedua, yang ketiga tidak merasakan apa yang dirasakan anaknya. Ya udah teh, sekarang ada itu mah udah kondisi, udah takdir, udah lewat. Sekarang mau minta maaf ke AA-nya, kasih tahu bahwa dulu itu kondisinya memang mengharuskan mama untuk ikhtiar. So, sekarang masih ada, ya tebus aja. Semuanya itu tebus aja. Yaitu waktu yang harusnya dikasih. Pas capek Bu, pas pulang capek. Beda ya kalau laki-laki yang kerja, pulang gak harus beberes ya. Kalau ibu-ibu yang kerja pulang masih harus beberes, masih harus beberes. Pulang dari kantor sudah sangat capek luar biasa, pas nyampe pengen istirahat anak nyamperin. Padahal anak teh kangen karena dari pagi nungguin. Mama, kita teh gak capek teh, sana. Udah gitu kita sibuk beberes, anak nyamperin lagi, sana mamanya lagi beberes, terus begitu setiap hari itu. Sampai ada perasaan anaknya, mama teh sayangnya sama aku. Ya, wajar nggak anak ngerasain itu? Wajar ya, anak kecil. Anak kecil nggak, jangan diharap dewasa. Harusnya kita yang dewasa karena kita lah orang tuanya. Nah, maka dari itu apa yang harusnya diberikan ke anak dan tidak diberikan waktu masaknya, itu akan menjadi hutang pengasuhan dan akan nagih. Nagihnya gimana? Lihat Bu, kalau anak kita dia tidak menyakiti, tapi dia dingin, berarti kita punya hutang sama dia. Dingin ya Bu, katanya anak-anak ada yang dingin, kita sakit, boro-boro ditanya, mama sakit apa? Enggak gitu, lempeng we cuy. Berarti dulu dia ngalamin yang sama, mungkin waktu dia sakit, kita pun cuy. Jadi tanda hutang itu tadi Bu, dia tidak menyakiti tapi dia tidak beramal baik. Berarti kita punya hutang. Dulu pada zaman Umar bin Khattab, ada seorang ayah bawa anaknya minta dinasehatin. Ya kayak ibu-ibu lah, kalau kata Ustaz mau nasehatin anak saya Ustaz. Nah, dari dulu juga udah ada. Nah, ya Amirul Mukminin, tolong nasihati anakku ini tidak dengar nasihat ayahnya, anakku ini anak durhaka, katanya gitu. Nah, nasihatinlah Umar bin Khattab ke anak itu. Dari A sampai Z, ketika sudah selesai, anaknya bertanya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, aku ingin bertanya, bila ada anak durhaka, adakah ayah yang durhaka? Ada, kata Umar bin Khattab.
Siapa? Yaitu ayah yang tidak memberikan hak-haknya. Apa itu hak-haknya? Memberi nama yang baik, memilihkan ibu, calon ibu yang baik, kemudian tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Kalau begitu, wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ayahku adalah ayah yang durhaka. Ayahku memberiku nama Ju'lah, terdengarnya seperti keren, tapi itu jadi bahan olok-olok teman-temanku sampai detik ini, karena artinya nama binatang itu. Lalu ayahku memilih ibuku bukan karena syarat, tapi karena apa? Karena nafsu. Karena ibuku bukan beragama Muslim, tapi Yahudi. Dan ayahku belum pernah mengajarkan Al-Quran kepadaku sampai detik ini. Lalu Amirul Mukminin bilang, wahai ayah, engkau telah durhaka sebelum anakmu mendurhakai. Ya Bu ya. Jadi mulai kita ingat-ingat lagi kalau melihat anak kita, kenapa ya kok si adik teh menitiis mama sakit nggak nanya. Kalau ada teman-teman mama kok nggak salam, kok cuek aja gitu. Supaya dia tidak berbuat jahat, tapi dia tidak melakukan kebaikan. Nah berarti kita punya hutang. Hutang apa itu? Lihat aja kayak seperti apa nanti. Oh mungkin kita dulu nggak ngasih tahu, kita dulu nggak memberikan kehangatan ke anak kita, sehingga anak kita ya begitu akhirnya membekas. Dia mau belajar hangat dari mana kalau orang tuanya tidak pernah hangat ke dia. Itu hutang pengasuhan. Kalau hutang pasti ditagih. Ya tadi ditagihnya dengan akhlak anak yang mulai tidak nyaman buat kita. Lalu yang kedua ada namanya luka pengasuhan. Tadi mah hutang, sesuatu yang harusnya dikasih tapi nggak dikasih. Ini mah luka, sesuatu yang menggores hati anak. Bu, ada anak perempuan kelas 2 sanawiyah, itu niatnya mau bunuh diri, ngulitin pakai silet tangannya, tapi enggak, ya masih dikasih usia sama Allah. Ketika ditanya kenapa kamu mau melakukan ini, kan sakit. Ustadz, saya itu berselisih paham dengan ibu saya, hal kecil, bukan hal yang besar, tapi ibu saya bilang ini, ibu nyesel melahirkan kamu. Kira-kira dengan kata-kata itu gimana Bu hati anak? Bu kalau diibaratin ya, kita itu seperti botol. Seperti botol, anak itu seperti tutupnya. Kalau kita ngomong A, B, C, itu pasti berefek ke anak itu. Kalau misalnya kita ngomongnya cuma ngomong aja, nggak bisa buat anak. Kapasitasnya terlalu kecil, nggak bisa mengerti. Niat kita ngomong apa itu nggak bisa. Makanya hati-hati dengan yang kita ucapkan kepada anak kita ya. Hatinya tergores. Kalau hatinya tergores, dia akan menyakiti orang lain atau dirinya. Makanya kalau misalnya kita ketemu ada anak yang bully temannya, pasti ada luka yang diakibatkan oleh orang tuanya. Orang tuanya belum tentu ayah ibunya. Di mana di rumah itu ada siapa? Bisa jadi pembantunya, bisa jadi kakek neneknya, atau pamannya, bibinya. Itu orang tua. Pokoknya yang ada di rumah yang lebih banyak waktu bersamanya itu siapa? Itu menjadi luka pengasuhan. Dan luka pengasuhan itu akan dibawa sampai dia berumah tangga sampai dewasa. Sedangkan Bu ya, ternyata otak itu cara kerjanya mencari yang familiar. Apa itu familiar? Yang gak asing. Misalnya di rumahnya sering melihat orang tuanya bertengkar, buat dia jadi gak asing kan? Otaknya merekam bahwa itu tidak asing. Walaupun itu luka buat dia, niatnya dia gak mau dapat pasangan seperti orang tuanya, tapi karena otaknya itu mencari yang tidak asing, dia akan, kalau ini mah kayak HP punya sinyal Bu, dia akan mencari yang sinyalnya sama, punya luka yang sama. Sedangkan seperti tadi saya bilang,
Kalau anaknya dididik kasar, jangan berharap bisa lembut, berarti dia akan kasar. Kalau di rumahnya ngeliat terus berantem orang tuanya, itu akan jadi luka. Kemungkinan dia akan berantem terus nggak sama pasangannya nanti. Jadi selama belum sembuh lukanya, sinyal yang dipancarkan oleh otaknya itu akan begitu. Makanya kenapa kita suka bertanya, kenapa ya kok si A pasangannya si B? Padahal dalam Al-Quran yang baik untuk yang baik, yang jahat untuk yang jahat, betul Bu? Baik baru kasat mata, tapi lukanya kita nggak tahu. Dia baik, dia nggak mau dapat pasangan seperti orang tuanya, tapi karena lukanya belum sembuh, sinyalnya nyari yang sama. Jadi harus sembuh dulu, baru bisa dapetin. Bukan berarti ketika sembuh akhirnya ganti pasangan, bukan. Jadi namanya pernikahan mah Bu, ya nggak indah kayak drama Korea. Kalau zaman dulu mah India ya Bu, zaman kita mah ya Bu India. Anak zaman sekarang mah Korea dan drama Korea. Karena kita akan bertemu dengan pasangan yang sama-sama mempunyai luka batin yang sama. Saat itu kita harus bertumbuh bersama. Kalau sama dua-duanya udah saling menerima, insya Allah pahalanya luar biasa. Karena nikah mah bukan pacaran. Pacaran nggak cocok udahan ya. Kalau nikah kan ya seperti itu. Setiap sabarnya menjadi pahala. Nah itu dia. Makanya luka pengasuhannya harus sembuh. Supaya apa? Supaya dia nggak ngeluarin luka-lukanya. Ya Bu. Jadi apa yang kita lihat di anak-anak kita dan cucu kita itu cuman malpraktek dari kita. Mau nggak ngakuin itu? Bu, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydin. Apa yang menimpa kamu itu hanya karena dosa yang kamu lakukan sendiri. Wa yafu an katsir, dan Allah mengampuni dosa itu lebih banyak daripada yang dikira. Bu, kira-kira Qurannya yang salah atau kitanya yang belum nerima? Mau nerima? Kalau ternyata anak kita begitu, cucu kita begitu, itu karena dosa kita sama Allah, mau nerima nggak Bu? Minimal nerima dulu. Semakin kita tolak, semakin gak akan keluar dari ujiannya. Karena dengan nerima 50% solusi sudah ada. Jadi ini bukan ngomongin seseorang, ini ngomongin kita semua. Kita semua punya luka, luka pengasuhan. Ya Bu ya. Apalagi berawal dari runutannya kan zaman dulu itu penjajahan. Dulu orang tua yang penting bisa makan, boro-boro mikirin parenting, boro-boro mau hangat ke anak, ya Bu, nggak ada waktu. Jadi kalau dirunut ke belakang, itu semuanya mau siapa? Itu semuanya maunya Allah. Ada seorang ulama beli semangka buat istrinya karena istrinya senang banget sama semangka. Merah Bu, tapi pas dipotong, pas dimakan nggak ada rasanya, hambar. Marahlah istrinya ke suaminya itu. Suaminya cuma bilang minta maaf, wahai istriku aku minta maaf. Tapi kalau kamu mau marah, jangan marah ke aku, karena kalau aku tahu semangka ini nggak manis, aku nggak akan beli buat kamu. Ya Bu. Nah, apakah salah yang jual? Yang jual juga nggak, kalau dia tahu semangkanya nggak manis, nggak akan mau beli buat jual lagi, bakal nggak laku kan? Berarti maunya siapa? Allah. Semua yang terjadi di sini semuanya atas izin Allah. Jadi kita
kita, kenapa saya bawa materi ini, buat kita ngebenerin kita, karena puasanya ada di kita. Bukan buat nyalahin orang tua saya begitu, orang tua saya itu, bukan. Karena itu mah sudah qadarullah. Tapi sekarang kita menjadi orang tua, menjadi nenek, kesempatannya ada di kita untuk merubah, untuk menyembuhkan luka-luka itu. Ya Bu ya? Jadi hati-hati dengan kata-kata kita, karena jangankan luka, hutang saja ditagih, apalagi luka. Air luka Bu, sok apa bahasa Sundanya nyanyautan? Kalau yang lagi nyanyautan, sadar nggak Bu? Enggak. Ibu kalau ke rumah sakit suka ada, pernah nggak ada yang lihat orang yang sakit ngamuk-ngamuk, saking sakitnya, itu dia yang lagi sakit itu nggak sadar bahwa dia itu melakukan hal-hal yang tidak nyaman karena saking lukanya terlalu dalam. Kita yang sadarlah yang punya pegangan. Maka dari itu ya Allah, semoga semua ini bisa Engkau ampuni, karena semuanya karena aku punya dosa kepada Engkau, sehingga Engkau kifarat melalui anakku. Ya Bu ya. Lalu yang ketiga Bu, ada namanya syahwat pengasuhan. Tadi hutang pengasuhan, 2 luka pengasuhan, 3 syahwat pengasuhan. Dari semua yang kita lihat di anak-anak cucu kita, tapi kita punya harapan, ya kan? Pengen apa Bu anak kita Bu? Soleh, hafiz Quran, lemah lembut, apalagi banyak. Pengen jadi apa? Kita punya harapan. Alhamdulillah. Tapi hati-hati dengan syahwat pengasuhan. Tipis Bu. Kalau hutang luka itu jelas kita bisa mendeteksi, tapi kadang syahwat itu tidak bisa kita deteksi. Ada seorang anak, dia laki-laki, sanawiyah kelas 1. Dia itu lagi di training sama ustadznya, sama teman-temannya di kelas untuk supaya mental blocknya hilang. Mental block teh pikiran-pikiran negatif hilang. Nah, di antaranya dengan cara maafin orang tua. Itu yang pertama. Tapi anak itu teriak-teriak, nangis histeris sampai pingsan. Padahal laki-laki mah jarang nangis ya. Ini mah sampai ketika bangun dari pingsannya ditanya, kenapa kamu sampai begitu? Ustaz, aku gak mau maafin umi adikku. Kenapa? Umi adikku senang-senang di rumah, sedangkan aku di sini di pesantren. Jauh Ustaz. Aku harus saum untuk menjaga hafalanku. Aku harus jarang tidur karena terus menghafal. Tapi umi adikku dan adikku di rumah sana enak-enakan aja Ustaz. Apakah betul begitu Bu? Enggak ya. Sebenarnya kita semua ini berjuang dengan porsi masing-masing. Tapi seringnya kita itu terlalu terburu-buru Bu ke anak-anak kita, enggak menjelaskan kenapa kamu harus hafiz Quran, kenapa kamu harus di pesantren, kenapa kamu harus tahajud, kenapa. Kita itu selalu bilang, kamu hafiz Quran ya, hafiz Quran, hanya itu aja Bu. Ketika ketemu teman-teman yang disomongin apa, anakku hafiz Quran. Tapi ketika anaknya nggak bisa nambah hafalannya, yang ada kita marah. Yang ada kita kecewa. Itu yang akhirnya dilihat sama anak kita, oh yang di benak orang tua aku tuh hafiz Quran. Kalau aku nggak nambah, mereka nggak suka, mereka marah, mereka kecewa. Itu aja Bu, padahal enggak. Kita harusnya bersabar ke anak kita, mendampingi. Ketika anak kita bergejolak, dampingin. Iya sayang, mama ngerti kenapa kamu harus berjuang terus gak enak, harus ngalamin kayak gitu, mama ngerti. Jelasin dengan pelan-pelan. Kita mah Bu, main share ya. Ada ustadz ceramah share. Cuman pakai jalan pintas aja. Jadi anak-anak nggak nerima, nggak nangkep kasih sayang kitanya tuh enggak. Yang ditangkap sama anak-anak itu hanya tuntutan.
makanya anak-anak berontak. Jadi syahwat itu apa, Bu? Kita sangat bersyukur, sangat bahagia, sangat bangga ketika anak-anak menunjukkan kemajuannya. Tapi ketika anak-anak lagi masa down-nya, kita kecewa. Itu namanya contoh syahwat pengasuhan. Kenapa? Harusnya kita bersyukur walaupun anak kita belum nambah hafalannya, tapi anak kita masih sholat 5 waktu, harusnya yang disyukuri itu. Jangan yang diucapkan kekecewaannya terus, Bu. Jadi anak tuh nangkepnya, oh aku mah harus ranking 1, aku mah harus jadi peringkat terbaik, harus jadi hafiz Quran dulu, baru bisa mendapatkan kasih sayang orang tua. Sedih sebenarnya, Bu. Ketika waktu itu ada teman saya cerita, ketika teman-temannya dipanggil ke panggung karena mendapatkan peringkat-peringkat, dia enggak, dia nangis kejar ke ibunya. Bu, maafin aku nggak bisa bikin ibu bangga, maafin aku, sampai nangis kejar. Saya tanya, apakah teteh selama ini mengharuskan dia? Ya itu tadi, kalau misalnya anaknya lagi down akhirnya kecewa, menunjukkan kekecewaannya ke anak itu, sehingga yang ditangkap sama anak adalah, oh aku harus the best dulu baru bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Padahal, Bu, kasih sayang itu hak anak. Mau the best atau tidak the best itu hak anak. Apa saya tanya, apa kita pernah down selama hidup ini? Waktu dulu ibu ranking 1 terus? Waktu dulu kita hafiz Quran? Enggak kan? Kita pun ngalamin, Bu. Semua manusia sama. Kita pernah down, kita pernah mengalami itu semua. Tapi ketika melihat orang tua tetap sayang, tetap support walaupun kita lagi down, itu sungguh berharga buat anak-anak kita. Maka dari itu, dan gini, Bu, syahwat pengasuhan ini pertanyaannya gini, ibu anak supaya jadi soleh, hafiz Quran buat siapa? Supaya apa? Ya, ibu pingin anak-anak soleh, ibu pingin anak-anak hafiz Quran dan sebagainya, ya. Keinginan ibu semuanya itu buat apa? Supaya apa? Kalau di sana itu banyak yang jawab gini, Bu, supaya nanti ada yang narik saya dari neraka karena mereka anak soleh. Betul? Supaya ada yang ngasih saya mahkota di akhirat karena dia hafiz Quran. Pertanyaannya, berarti ibu ngedidik mereka buat ibu, buat dia. Ya. Emang nggak boleh? Boleh. Kita tahu dan itu diperintahkan Allah yang masih tahu dalam hadisnya juga, ya, via Rasul, bahwa anak-anak yang habis Quran nanti akan bisa memberikan mahkota dan selendang di akhirat. Bahwa ketika kita dibangkitkan nanti, yang harusnya kita masuk neraka tiba-tiba dimasukin surga, terus kita bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa? Kan amalku nggak sebaik ini. Ini karena istighfar anak soleh. Ya, itu memang ada, boleh. Tapi jangan sampai itu semua membuat kita kekeh di dalam syahwat pengasuhan. Target itu mah bonus. Ketika kita menyimpannya menjadi bonus, insya Allah anaknya soleh. Tapi ketika ibu mengharuskan anak-anak kita A, B, C karena kepentingan kita, uji-uji, Bu, sama Allah. Kita dulu gak jadi dokter, anak kita paksa jadi dokter supaya ketika kumpul keluarga, anak saya dokter. Itu teh syahwat pengasuh. Supaya lebih mudah menggerakkan anak, hilangkan syahwat pengasuhan. Jadikan itu semua bonus. Posisikan anak kita seperti kita ingin diperlakukan seperti apa. Kebayang gak, Bu, kalau nanti kita sudah sepuh,
kita sudah sepuh, sudah nggak bisa lagi menghasilkan apapun itu. Misalkan badan sudah terbatas, tapi karena kita dulunya fokus pada syahwat pengasuhan, anak-anak akan merekam dan melihat mama sekarang udah nggak seperti dulu, udah nggak bisa ngasih manfaat lagi. Kira-kira akan seperti apa? Ya seperti itu. Karena dulu kita kecewa saat anak kita down, saat anak kita tidak bisa ngasih apa-apa, kita kecewa luar biasa. Dan anak-anak tahu karena kita menunjukkannya, itu pun akan kejadian kalau nanti kita sudah tidak bisa memberikan apa-apa. Bu, kita ini bakal sepuh, ya. Dunia akan berputar. Dulu kita bisa, anak kita, Bu, kita suruh apa aja nggak mau. Sekarang kita suruh apa aja makan. Ya itu dia. Karena nggak perlu nyalahin orang lain, bukan karena HP, bukan karena tetangga, bukan karena temannya, tapi karena kita yang tidak seuswah hasanah itu. Kenapa begitu, Bu? Yang lebih banyak beramal anak-anak siapa? Tetangga, temannya, atau kita? Kita belajar ke Nabi Ibrahim. Nanti kita akan ini ya, Bu, belajar ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, Bu, ketika Nabi Ismail masih merah ditinggalkan di lembah yang tandus, kemudian kembali lagi setelah belasan tahun. Kira-kira berarti Nabi Ibrahim hadir nggak waktu Nabi Ismail beranjak dewasa? Tapi ketika ketemu, itu ketemu waktu mau menyembelih. Bahasa Nabi Ismail gimana? Ya abati. Arti dalam bahasa Arab, abati itu ayah kesayanganku. Padahal nggak pernah hadir, Bu. Harus terus udah gitu, if almatu mat satajiduni insyaallah minas sabirin. Belum pernah hadir, tapi ketika ketemu udah gitu mau menyembelih dan panggilannya ayah abati, if almatu mat, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah aku akan sabar. Bu, kita nyuruh anak beli garam ke warung yang dekat, sering nolak ya. Dan sunatullahnya kalau ditolak sama anak sakitnya 2 kali lipat. Itu sunatullah, Bu. Supaya apa? Supaya kita bisa mengolah perasaan kita. Itu kelas sabar buat ibu-ibu, buat ayah. Ketika anak menolak, sunatullah itu sudah dibuat sama Allah, sakitnya 2 kali lipat. Nah, ketika ini mau disembelih, panggilannya sungguh luar biasa. Ternyata Siti Hajar itu walaupun Nabi Ibrahim tidak ada, selalu menceritakan sosok Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Ayahmu tuh begini. Kira-kira kalau Nabi Ibrahim tidak uswah hasanah, mau gak Siti Hajar nyeritain? Karena sosok Nabi Ibrahim yang luar biasa, sehingga ketidakhadirannya pun bisa diwakili dengan cerita-cerita indahnya. Maka dari itu ketika anak kita banyak menolak, oh berarti saya ini tidak seuswah hasanah itu. Jangan nyalahin orang lain. Karena tadi jelas di dalam Al-Qur'annya juga, apa yang menimpamu itu akibat perbuatanmu sendiri. Ya, jadi kita mulai menghilangkan syahwat pengasuhan. Syahwat pengasuhan tentu saja hutang lukanya pun kita sama-sama hilangkan, kita sama-sama istighfari supaya apa? Supaya anak akhirnya berubah menjadi anak yang. Nah, di antara semua malaikat itu, Allah sudah ngasih contoh pengasuhan terbaik. Siapa, Bu? Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 33 yang tadi dibacakan oleh Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran yang menjadi yang terbaik di masa mereka masing-masing. Bu, ini kalau dilihat kita mengerti ketika Allah memilih ayah terbaik itu adalah Nabi keluarga Ibrahim, ya Bu ya? Karena Nabi Ibrahimnya, istrinya, kedua istrinya, terus kemudian siapa? Anak-anaknya itu soleh-soleh. Istrinya soleh, Siti Hajar, Siti Sarah. Kemudian anak-anaknya jadi nabi. Kita mengerti ketika Allah memilih keluarga Ibrahim menjadi panutan. Kemudian Imran, keluarga Imran kita juga mengerti. Kenapa? Karena kan Imran, Hana, istrinya Imran, ibunya Maryam, pamannya Zakaria, kemudian anaknya Siti Maryam, Nabi Isa, itu semua sekeluarga soleh-soleh. Tapi kenapa di sini ada dua sosok yang secara kasat mata tidak sempurna pengasuhannya? Ada Nabi Adam dan ada siapa? Nabi Nuh. Nabi Adam kita tahu anaknya yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi itu anak siapa? Kemudian Nabi Nuh itu istri dan anaknya apakah soleh-soleh? Tapi kenapa Allah pilih? Nah, ini Bu ya, kita belajar kenapa Allah pilih untuk mewakili kita yang pasangan kita atau bahkan kita sendiri tidak solehah, tapi tidak menutup kemungkinan selama syarat dan ketentuannya kita lakukan, kita penuhi, insya Allah akan bisa menjadi seperti mereka, ya Bu ya. Di sini kita belajar kepada keluarga Nabi Ibrahim yang tadi dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim yang datang kepada Nabi Ismail yang sudah dewasa, yang belasan tahun. Qala ya bunayya, wahai anak kesayanganku, ini Allah fil manam, bahwa aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku ini menyembelihmu. Fanzur madza tara, coba kasih pendapat tentang hal itu. Qala ya abati, wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Kebayang gak Bu? Dari dulu, dari bayi merah itu ditinggalkan di lembah yang tandus, tidak ditinggalkan cuma beberapa kurma dan beberapa air, seloki air. Itu kemudian ditinggalkan begitu saja. Setelah itu, setelah Sa'ya itu sudah mulai dewasa, udah mulai bisa diambil tenaganya, diambil apa Bu? Kalau kita mah ngelihatnya tenang, nah itu kan biasanya kalau sudah dewasa ya, sekitar 11 tahun. Kan orang-orang di sana mah tinggi besar ya Bu ya. Beda dengan orang-orang kita 11 tahun itu masih seperti apa? Kalau 11 tahun di sana itu luar biasa. Sudah sangat membantu gitu. Ketika lagi bahagia-bahagianya lah bahasa kita mah, tiba-tiba ada perintah untuk disembelih. Dan tadi kok bisa panggilannya seakan-akan panggilan ayah kepada ayah yang selalu bersamanya. Sayang, ya abati, wahai ayah kesayanganku, padahal udah belum pernah dididik babarengan belum. Tapi tadi subhanallah peran seorang istri Bu. Maka dari itu ya Bu ya, guru parenting saya bilang gini, kasih hadiah terbaik untuk anak-anak adalah menjaga baju pasangan. Kalau kita mau anak-anak kita terjaga Bu, hatinya, jaga baju pasangan kita di hadapan anak kita. Maksudnya jaga pasangan kita, jaga marwah suami kita. Karena tadi seperti dibilang, kalau
kalau diibaratkan kita ini seperti botol. Anak-anak itu seperti tutupnya. Walaupun ada ibarat ini, ada si tete udah besar, udah bisa jadi tempat curhat, Bu, tinggal. Ketika kita bilang A, B, C tentang ayahnya yang jelek, itu hancur perasaan anaknya, hancur. Karena di pikirannya gini, seorang ayah yang harusnya menjadi pelindung, cinta pertama, menjadi uswah hasanah, ternyata begini. Ujian buat dia itu lebih besar daripada ujian kita mah cuma ngobrol dan kita mah setara sama pasangan ya Bu, sama-sama dewasa. Anak-anak mah jadi hati-hati kalau kita mau apa-apa, jangan curhatin ke mereka karena hati mereka hancur ngedenger ternyata ayahnya begini, ternyata ibunya begini. Jangan. Terus ke siapa lagi? Ya itulah tugas kita, tugas orang dewasa, tugas orang tua. Karena kitalah yang jadi orang tua, sering-sering ngobrolnya sama Allah, atau kita curhatnya sama yang sepadan, ke guru. Itu pun kalau mau dapat solusi, bukan cuma curhat yang ngomongin gibah, bukan. Ya Bu ya. Jadi hati-hati, walaupun anak kita sudah dewasa, tapi tetap dia itu anak pasangan kita. Dia punya harapan lebih buat ayahnya, buat ibunya. Jangan dihancurkan dengan cerita-cerita. Dan emang bener bapaknya gitu. Ya kalau cuma kita yang tahu dikit aja. Tapi kalau bapaknya atau si ibunya yang sudah memperlihatkan sendiri di depan anaknya, itu mah di luar kuasa kita. Ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kekurangan pasangan kita itu masih hanya kita yang tahu, simpan aja, nggak perlu diceritain ke anak-anak. Terus gimana hati kita? Tugas kita adalah thalabul ilmi. Tugas kita adalah terus mendekat sama Allah. Itu tugas kita. Jangan dikasih beban yang berlebihan kepada anak-anak. Ya Bu, seperti belajar kepada Nabi Ibrahim. Berarti kitanya tadi harus uswah hasanah, supaya karena anak gak akan nurut. Misalnya kita bilang ini, Dek cepet sholat, tapi pas mau adzan kitanya lagi main HP terus, gak akan tergerak. Tapi beda kalau misalnya kita langsung ketika adzan kita langsung wudu, atau misalnya kita siap-siap sebelumnya langsung sholat. Dek, ayo ke masjid. Langsung Bu gak akan babi Bu ketika melihat ibunya sudah siap mau sholat. Itu ya, jadi kuncinya kalau belajar ke Nabi Ibrahim adalah satu, jadi uswah hasanah. Walaupun waktunya cuma sedikit, kalau kitanya uswah hasanah, insya Allah anak terkendali. Jadi gak akan ada lagi kejadian kita nyalahin tetangga, nyalahin temennya. Enggak. Karena itu tanggung jawab kita. Lalu yang kedua, setelah apa Bu? Tadi sudah menjadi uswah hasanah, kita menjaga marwah pasangan. Misalkan pasangan kita dan nggak kayak gitu, ya kalau selama pasangannya tidak memperlihatkan kejelekannya di depan anaknya, kita keep itu. Dua itu kita bisa belajar kepada pasangan Nabi Ibrahim. Kita yang diumbar, iya. Karena itu Bu, jadi gini. Ada cerita kayak gini Bu. Ini dia itu keluarga yang harmonis. Cuman karena ujian gak akan selesai kan ya. Keluarganya harmonis. Dari luar suatu ketika ada mantan cinta pertamanya nge-WA. Ada sekarang mah kan semuanya ada di HP ya. Jadi lebih mudah apa nge-WA pakai nomor baru. Terus si bapaknya tuh cuman siapa ini? Dan nggak ada yang gimana. Nah, cuman sayangnya si bapak itu teh ngehapus, jadi tolong jawab dihapus tahu. Itu kan jadi overthinking buat pasangan teh. Padahal cuman gitu. Nah, si ibunya curhat ke anaknya yang sudah dewasa. Padahal itu dekat banget sama ayahnya. Ya wajar nggak wajar ya Bu ya. Jadi ngerasa si bapakku naon gitu. Kenapa harus menghapus? Diceritain itu anaknya kecewa luar biasa parah. Padahal selama ini nggak ada codeka sedikit pun.
Dan itu pun bukan kesalahan ya yang disengaja lah ya. Cuman kadang laki-laki nggak mau ribet ngadepin cerewetnya kita, akhirnya dihapus. Padahal itu adalah lebih parah lagi karena kita akan overthinking. Nah itu anaknya langsung hilang hilang hormat, mikirnya macam-macam aja. Akhirnya butuh waktu untuk meyakinkan lagi. Makanya itu hati-hati, karena makanya omongan kita harus hati-hati, karena anak kapasitasnya walaupun si anak misalkan sudah dewasa, tetap sampai kapanpun dia anak kita, kapasitasnya beda dengan kita. Ya, kita mah sudah lebih dewasa minimal 2 kali usianya, betul? Iya. Maka dari itu hati-hati. Tadi ya Bu ya, kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian belajar dari keluarga keluarga Imran. Di sini Ali Imran 35 sampai 37 yang tadi sudah dibacakan. Ini kalau kita menemukan apa ya Bu ya, rezeki keluarga yang semua lininya soleh-solehan, itu rezeki luar biasa. Karena mudah Bu, ketika dia melihat kepamannya dicontoh, kita melihat ke orang tuanya jelas, kita melihat ke nenek kakeknya dicontoh. Makanya bersyukur ketika kita dikasih rezeki keluarga kita hampir semua lininya soleh dan soleha. Ya Bu ya, ini dari mana? Tadi dari doanya ibunya, doanya Hannah, ibunya Siti Maryam. Ya Bu ya, waktu itu Hannah itu sudah bernazar untuk menjadikan anak yang dikandungnya itu menjadi yang ahli agama, menjaga di mihrab. Nah, tapi ternyata ketika lahir kan perempuan. Hannah bilang kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu, aku sudah bernazar, tapi yang lahir ini perempuan, sedangkan perempuan itu tidak seperti laki-laki. Tapi karena nazarnya berawal dari niat yang baik, nazarnya diterima oleh Allah. Walaupun Siti Maryam tetap sampai dikasih rezeki. Nah, kan ada berkali-kali kita menemukan Nabi Zakaria itu sampai melihat kenapa tiba-tiba di mihrab ada makanan, padahal nggak ada yang nganter. Ya itu karena diturunin langsung dari Allah. Ya, jadi kuncinya ini apa Bu? Kuncinya adalah doa ibu. Mau laki-laki, secara logika kan laki-laki lebih hebat dari perempuan. Tapi walaupun perempuan, karena doa ibunya luar biasa, diterima sama Allah. Bahkan melahirkan Nabi Isa. Makanya Bu ya, yuk mulai sekarang punya kegelapan, tahan Bu. Ke anak tahan. Nanti jadi gini, ketika kita merasa tidak nyaman, itu otomatis jadi doa. Tapi kita mah udah hatinya nggak nyaman, omongannya nggak nyaman, jadi double. Ya, diperkuat. Terus gimana? Yuk latih sekarang mah mulutnya ditahan dulu. Ngelatih, karena kita terbiasa mengucap, tahan dulu mulutnya. Nanti ketika sudah ditahan, berlatih bisa menahan mulut, kita insya Allah akan bisa, Allah mudahkan, Allah mampukan untuk mengolah hati kita. Karena seorang ibu mampu, hatinya tidak nyaman aja udah jadi doa. Makanya luar biasa ya, kasihan kalau misalnya kita, jadi kita gini, kenapa ada pertanyaan gini, kenapa ya Bu kalau misalnya anaknya soleh bikin orang tuanya ridho, udah gedenya makin soleh, kan gitu. Terus ada anaknya nggak baik, terus bikin orang tuanya nggak nyaman, udah gedenya makin nggak baik. Kalau kita nggak selesai, kita ya bakal begitu terus. Ibu melihat anak nggak nyaman, ibu nggak nyaman. Nanti nggak nyamannya kita bikin menjadikan dia nggak akan baik. Karena doa kita yang luar biasa kan Bu. Jadi gimana caranya? Harus kita yang mutus tali itu. Ketika anaknya nyaman, kita tetap ridho. Bisa nggak Bu?
Ketika anak bikin sesuatu yang gak nyaman, kita tetap tidur. Itu nanti yang bakal akhirnya menjadikan bahwa rantai itu akan terputus. Siklusnya nggak kayak gitu. Anak nggak baik, terus makin nggak baik, nggak nyaman, makin nggak baik. Ya itu kita yang dewasa, yang kita orang tua yang harus memutus tali itu. Maka dari itu, yuk doa kita itu luar biasa. Hati kita pun luar biasa dalam berdoa. Maka dari itu, kita yang harus mengolah perasaan kita ya. Nah, kemudian ini, sekarang kita belajar ke Nabi Adam. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ini berdoa, ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, zalamna kami telah berbuat zalim. Anfusana menzalimi diri sendiri, wa illam taghfir lana kalau Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Bu, kisah Nabi Adam dulu waktu diturunin dari surga ke bumi, kita nemu nggak bahwa Nabi Adam itu nyalahin Siti Hawa? Atau kalau nggak nyalahin Siti Hawa, nyalahin iblis? Ada nggak di dalam Al-Quran? Enggak. Padahal kalau perlu nanya, kan makhluk cuma ada 3 saat itu teh. Yang apa dalam kisah itu yang ngambil peran kan 3, Siti Hawa, Nabi Adam, sama iblis. Gampang kalau mau nyalahin mah ya. Nyalahin Siti Hawa karena kegoda iblis, nyalahin iblis karena menggoda Siti Hawa. Tapi Nabi Adam nggak kayak gitu. Kemudian ketika anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil, dan Qabil membunuh Habil, apakah Nabi Adam menyalahkan Qabil? Malah doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan berarti perbuatan Qabil jadi benar, bukan. Qabil tetap salah. Tapi Nabi Adam itu meyakini dengan doa itu bahwa apa yang terjadi kepada Siti Hawa menggodanya sehingga turun ke bumi itu karena kekurangan saya sebagai suami. Dan ketika Qabil membunuh Habil itu terjadi karena dosa, karena kekurangan saya sebagai ayah. Jadi bukan sebagai nabi ya. Itu Nabi Adam mengakuinya kepada Allah. Kira-kira kalau dibandingin, solehan mana Nabi Adam sama kita, Bu? Nabi Adam. Nabi Adam lebih soleh tapi mau ngaku itu semua kesalahan Nabi Adam, kekurangan Nabi Adam. Kita yang jauh amat dari Nabi Adam solehnya, mau gak ngakuin bahwa apa yang terjadi di anak kita, cucu kita itu karena kesalahan kita? Harus mau itu, jadi kata-katanya harus mau. Harus mau. Kalau kita mau, kan Nabi Adam mewakili kita ya, yang enggak semua ini orang-orang di kehidupan kita soleh-solehan. Nah, kalau gitu kita harus belajar kepada Nabi Adam. Ternyata yang membuat Nabi Adam dipilih oleh Allah adalah doa iktirafnya. Doa selalu mengakui bahwa itu semua salah saya, kekurangan saya sebagai suami, kekurangan saya sebagai ayah. Maka dari itu kalau kita mau dipilih oleh Allah, gak apa-apa kondisi kamu serba kekurangan juga. Pasangan misalkan gak soleh, kitanya juga belum soleha, tapi kita mengakui, ya Allah betul, itu karena dosa saya kepada anak saya, itu karena dosa saya kepada engkau, karena kekurangan saya sebagai ibu, kekurangan saya sebagai istri, kekurangan saya sebagai nenek. Mau ngaku itu? Belajar mau ya, karena apa? Ketika mau sama Allah setengahnya sudah dikasih solusi. Bisa jadi selama ini Bu gak selesai-selesai, budak teh hayek gitu kok gak selesai-selesai. Bisa jadi karena kitanya belum selesai, kitanya gak mau ngaku salah.
kitanya masih pingin itu masalah batur. Tapi yuk belajar ke Nabi Adam. Semuanya salah saya, kekurangan saya sebagai apa? Sebagai anak ke orang tua, sebagai istri kepada suami, sebagai ibu kepada anak, sebagai nenek kepada cucu. Insya Allah Bu, ketika kita udah ngaku salah, kalau ada teman yang udah ngaku salah, ibu mau terus keras kepala enggak? Enggak. Udah ngaku salah. Biasanya yang bikin kita keras kepala dia udah ngaku kan gitu ya. Nah, begitu boleh, tapi Allah mau jauh dengan kita. Ketika kita mau mengakui bahwa itu semua salahku, kekuranganku, Allah mudahkan semuanya dalam genggamannya. Ya Bu ya, itu Nabi Adam. Walaupun kalau di kasat mata Nabi Adam sama Nabi Nuh itu nilai akhirnya zon, betul? Nilai akhirnya kan Qabil, dia membunuh. Terus anaknya Kanan, terus istrinya itu dia bukan orang yang soleh-soleh. Secara kasat mata zon. Tapi kenapa Allah pilih? Nah, ini rahasia satu lagi oleh Nabi Nuh. Ya Bu ya, kita belajar Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal wa nada Nuhu, dan Nabi Nuh memanggil anaknya wa kana fi ma'zilin, dan dia di atas tempat yang jauh terpencil. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, cepat naik bareng-bareng kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Bu, kalau misalnya Nabi Ibrahim manggil Nabi Ismail ya bunaya, wajar nggak? Wahai anak kesayanganku, wajar. Tapi ini Nabi Nuh manggil Kanan atau Yam itu dengan ya bunaya. Panggilannya sama nih. Wahai anak kesayanganku, wahai anak yang ada dalam hatiku. Bu, ternyata yang membuat Allah memilih Nabi Nuh, dia tetap ridho walaupun kondisi anaknya seperti apa. Bu, penting gak ridho orang tua? Penting. Salah satunya, kalau kita gak ridho, kita mau sering-sering ketemu anak kita nggak? Kalau perlu coret dari kakak, ya, sinetronnya nih, coret dari kakak. Nggak mau ketemu, keingat juga nggak mau dari doma gitu kan? Didoain nggak? Dicuekin. Padahal dia yang paling membutuhkan doa kita dari semua anak kita. Setidak nyamannya anak kita seperti apa? Gimana caranya kita bisa ridho? Karena apa? Kunci dia masuk surga itu cuma doa kita dan ridho kita. Kita sakit, betul. Kita merasakan sakit apa yang dia perbuat. Tapi usia kita nggak akan lama ya. Sakit ini bisa jadi terus pahala. Kita bentar lagi pulang. Tapi kalau anak kita nggak ridho sama anak kita, dunia akhiratnya hancur. Nah itu dia yang kita. Maka dari itu belajar ke Nabi Nuh. Mau setara apa nanti Kanan? Kanan itu di cerita-cerita dalam Al-Quran itu menolak ayahnya itu terang-terangan. Ketika ayahnya udah dakwah, dia dakwah di sampingnya, mengkanter semua. Itu dilakukannya berapa kali? Berkali-kali terus-menerus, dari mulai si Kanan mengerti sampai kejadian banjir itu. Kita nggak didukung sama anak-anak atau sama suami, kira-kira sakitnya kayak apa? Luar biasa sakitnya kan, nggak didukung. Ini bahkan terang-terangan ditolak. Dan sering, harusnya Nabi Nuh sakit hati seperti kita, tapi Nabi Nuh nggak mikirin itu. Karena Nabi Nuh berharap sama Allah, berharap ada namanya husnul khotimah.
tetap ridho sampai akhir, tetap doain, tetap ridhoin. Karena tadi seperti saya bilang, kalau kita nggak ridho, boro-boro doain, padahal dia yang paling butuh doa. Bu, ada cerita ibu saya, ya dia kata, Bu, aku nggak ya, sadar ya. Guru saya ini punya kakaknya overdosis karena pakai narkoba. Itu sekeluarga cuma dia yang menggoda ya dia. Nah, ayahnya itu adalah dekan di fakultas di universitas di Jawa. Nah, suatu ketika kakaknya ditemukan mencuri di kantin fakultas ayahnya. Kira-kira menghancurkan harga diri ayahnya enggak? Parah ya dia. Bahkan yang lain akhirnya karena sudah itu yang kesekian kali gitu, akhirnya dipenjara. Tapi ayahnya terus-terusan setiap ketemu sama masnya, setiap ngobrolin masnya ke yang lain, Masku tuh anak yang soleh, Mas kamu tuh soleh Mas, terus begitu. Itu orang yang dengarnya juga bingung, soleh gimana gitu ya. Tapi itulah harapan ayah, seorang ayah kepada Allah, berharap ada namanya husnul khotimah. Bu, qadarullah ketika ayahnya wafat, ayahnya belum bisa menyaksikan anaknya laki-laki itu anak yang soleh, belum. Tapi momen meninggal ayahnya yang membuat si emasnya ini merasa kangen. Karena hanya satu-satunya yang manggil soleh terang-terang itu hanya satu-satunya ayahnya itu. Dia kangen dengan panggilan itu. Dia ingin ketemu ayahnya, dan tentu tempat ayahnya itu di surga. Berarti dia harus merubah dirinya. Dan akhirnya sekarang si emasnya jadi ulama. Ya Bu ya, luar biasa. Maka dari itu kita sebagai orang tua jangan putus harapan melihat anak-anak kita belum. Jangan apa yang kita lihat sekarang menjadi kesimpulan belum. Ingat, ridhonya kita bisa membalikan segalanya. Ya Bu ya, ridhonya kita luar biasa. Jadi kalau di urut tadi, Nabi Ibrahim belajar jadi uswah hasanah dan menjaga marwah pasangan. Lalu belajar ke keluarga Imran itu dengan apa? Matinya doa seorang ibu. Terus belajar ke Nabi Adam, mengakui semuanya itu kekurangan diri. Ya Bu ya, mengakui sama Allah. Ingat, minta maaf. Jangan dulu minta maaf sebelum aku salah. Jangan gini Bu, iya mama minta maaf sama kamu, tapi kamu kan tahu kalau mama marah-marah tidak sayang sama kamu. Nggak ada kayak gitu Bu. Kita harus ngaku salah dulu, betul-betul ngaku salah, baru minta maaf. Jadi harus tobat dulu, baru nyari obat. Ya Bu ya. Kemudian belajar ke Nabi Nuh itu apa? Ridho apapun yang terjadi. Bu, kenapa harus ridho tadi? Karena memang doa kita yang satu-satunya kunci menjadi mereka masuk surga. Dan gini Bu, kenapa kita harus ridho? Walaupun itu tidak mudah buat kita. Ibu misalkan punya seorang ibu yang sepuh. Ibu yang sepuh ini mikir udah pikun, punya kebiasaan nempel-nempel resep hidungmu dalam nyantai makanan waktu kecil, kayak itu, kayak apalagi roti sisir, pokoknya makanan-makanan jadul ya. Resepnya juga rombeng lah. Nah suatu ketika mama ini bilang gini ke ibu, Nyai, coba nggak iya, mama ada sare. Ibu, kira-kira sama ibu mau dijagain nggak resepnya? Sering ibu nggak dijagain. Saya yakin ibu mau tetap jagain. Kenapa?
ngasih tas yang lebih bagus, tapi itu karena mama yang nitipin, ibu tetap mau jagain. Begitupun dengan anak-anaknya. Bukan karena anak-anaknya luar biasa, tapi karena Allah yang nitipinnya ke kita. Kita nggak peduli anak-anak kondisinya seperti apa, tetap kita jagain, kita ridhoin. Kenapa Bu? Di luar sana banyak yang belum punya anak. Kalau dilihat Bu, saya berkali-kali ketemu sosok-sosok yang belum punya anak. Ternyata hartanya lebih banyak dari saya. Dari secara ilmu lebih banyak. Terus ilmu parentingnya udah banyak, lebih bagus dari saya. Udah dewasa. Tapi kenapa Allah ngasih rezeki anaknya ke saya? Nah begitu. Di saat orang lain sebenarnya kita lihat lebih layak dapat keturunan, tapi kenapa keturunan itu dikasihnya ke kita? Ya, jaga anak itu sampai detik terakhir harus ridho apapun kondisinya. Ya, supaya kita bisa seperti Nabi Nuh yang bisa membersamai sampai detik terakhir. Karena buat Allah proses yang lebih penting. Karena apa? Hasilnya punya Allah. Ya, yang nentuin hasil siapa? Allah. Bukan kita. Maka dari itu Allah melihat proses kita. Makanya kenapa Nabi Adam, Nabi Nuh kalau dilihat-lihat, ya, nggak berhasil. Tapi kenapa? Karena prosesnya yang berhasil dari awal sampai akhir. Maka Nabi Adam dan Nabi Nuh dipilih oleh Allah sebagai contoh parenting terbaik. Ya, sebagai sebuah penutup, Bu, ini ada ibu punya anak misalkan 3. Yang menggoda cuma 1, ya. Berarti berapa persen? Ya paling 30%-an ya. Pernah mau membunuh anak yang lain? Enggak, ada jauhnya Bu. Mau lagi gitulah. Ini ada dia punya anak 12, yang 10 kafir, bahkan mau membunuh yang 2. Tapi karena keyakinan ayahnya, akhirnya menjadikan yang 10 ini jadi soleh. Berarti yang 10 aja bahkan kafir, bahkan mau membunuh saudaranya yang soleh, itu bisa kembali ke jalan Allah karena doa orang tuanya. Kira-kira anak kita bisa nggak? Bisa. Siapa ini? Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya 12, yang soleh berapa? Cuma 2. Yang 10 kafir, bahkan mau membunuh anaknya yang 2, Nabi Yusuf dan Benyamin. Tapi keyakinan orang tua tidak habis sampai detik terakhir. Seperti ini kisahnya waktu sakaratul maut. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa kamu sembah? Apakah yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Bu, kalau orang yang sudah mau sakaratul maut, itu kesadaran yang bermain bukan alam sadarnya, tapi alam bawah sadarnya. Kalau ada yang sakaratul maut yang diomongin uang, kalian uang mama, ayo gitu, berarti yang habis dalam pikirannya selama hidup adalah uang. Tapi Nabi Yakub itu yang ditanyain itu adalah, siapa yang akan engkau sembah sepeninggalku? Berarti selama hidupnya niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, ketika kita niatin Bu, dari mulai kita hijrah, kan kita nggak soleh dari awalnya. Ketika kita hijrah, kita niatin semuanya yang dipikirin, Allah marah nggak ya? Gimana pendapat Allah? Terus Bu, kayak gitu. Insya Allah nanti akhirnya seperti Nabi Yakub.
semuanya bisa dibalik, semuanya hijrah lagi, semuanya dari jalan Allah. Ya Bu ya, ini yang menentukan perbedaan kita dengan orang lain. Kita niatnya karena Allah semuanya. Semoga ketika kita syakaratul maut yang terbayang, makanya kenapa la ilaha illallah penting, yaitu karena alam bawah sadar Bu yang muncul. Alam bawah sadar itu apa? Memang niat terdalam kita itu apa? Itu alam bawah sadar. Nah, itu saja Bu. Sebagai penutup, ada namanya orang tua ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi saya pinjam istilah untuk nabi-nabi yang punya kesabarannya di atas rata-rata ya Bu ya. Itu di kota Mobagu ada kisah seorang ibu yang dia itu berantem sama anaknya. Jadi suaminya sudah beberapa waktu sebelumnya meninggal. Anaknya ingin menjual rumah yang ditinggali oleh ibunya. Tapi seperti kita tahu kan, walaupun itu harta orang ayahnya, selama masih ada ibu, itu berhak diam di situ dan baru dijual ketika dibagi warisnya. Proses pembagiannya akadnya dari awal, tapi proses pembagiannya itu ketika ibu sudah tidak ada. Nah, anaknya ada punya kebutuhan, akhirnya mau sampai berantem, kemudian ibunya ditarik sama anaknya, ditarik dibawa ke pinggir jalan, dijedugin ke apa? Kalau solokan itu suka ada semennya, ya. Nah, suka orang nongkrong di situ, nah di situ dijedugin sampai pingsan, koma. Akhirnya warga datang, ngebawa anak itu ke polisi, nyalain ke polisi, ibu itu dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah 3 hari 3 malam, kebangun Bu itu. Kebangun dan ditanya, anakku mana? Nggak ada yang jawab Bu, anakku mana? Tolong bilang sama anakku, kalian jangan penjarain anakku katanya. Dia punya anak yang masih kecil dan punya istri. Bilangin sama anakku, ibu sayang kamu, ibu memaafkan kamu. Langsung meninggal Bu, ketika cerita itu dikasih tahu ke anaknya di penjara, oh gimana rasa anaknya Bu? Dia berjasa luar biasa. Dan itu jadi momen, insya Allah jadi momen buat anaknya untuk kembali kepada Allah. Jadi yuk kita menjadi orang tua ulul azmi yang kesabarannya di atas rata-rata. Bukan orang tua maling kundang. Maling kundang walaupun dongeng Bu, kita bisa ambil pelajaran. Kenapa maling kundang jadi batu? Karena ibunya nggak sabar. Ibunya nggak sabar kenapa? Karena maling kundangnya nggak benar ya. Nah, kalau secara kasat mata manusia wajar, tapi kita nggak mau kayak gitu. Kita ingin kumpul semua di surga, itu sama anak turunan. Maka dari itu pulang dari sini mulai sekarang, apa yang nggak nyaman, ibu tahan, ibu bawa doa, ibu terus perbaiki ini semua karena saya pulang dari suasana, terus mendekat sama Allah. Dan terus ibu bilang, ibu sering doain anak ibu yang sangat membutuhkan ibu, terus supaya apa? Aku ridho, sehingga kita bisa kumpul semuanya di surga Allah nanti. Ya, itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf untuk kata-kata yang tidak layak diucapkan dan untuk waktu yang lewatnya jauh. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.